Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan baik dan sehat. Dipertemukan Allah di dalam majelis ilmu, satu di antara taman-taman surga, di rumah Allah yang mulia, Masjid Al-Ikhlas, yang semoga mereka-mereka yang memakmurkan masjid ini diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan Allah dalam bingkai talabul ilmi, majlis zikir, majlis untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hati kita senantiasa berbolak-balik, maka seyogyanya dan memang sudah seharusnya kita selalu mengingatkan pada diri-diri kita masing-masing dan juga saudara-saudara kita untuk senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang tersurat di dalam surah Al-Asr, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar diliputi oleh kerugian pada seluruh sisi kehidupan mereka, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran serta saling menasihati dalam kesabaran. Bila kita memiliki empat sifat ini, kita adalah orang yang sukses, orang yang beruntung hidupnya fid dunya dan juga fil akhirah. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan untuk Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat menyayangi kita, sangat menginginkan kebaikan untuk kita dan tidak menginginkan keburukan menimpa kita. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita berusaha untuk meninggalkan segala hal yang menyelisihi Nabi alaihi salatu wasallam. Kita melaksanakan perintah-perintah beliau, kita sudah melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Kita pun juga merelakan waktu yang mungkin sebagian orang menggunakan waktu setelah isya ini untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi demi cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pergunakan waktu untuk mempelajari ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau, di mana kita perjuangannya tidak seberat beliau dan para sahabat. Tugas kita adalah menjaga agama beliau, melestarikannya dan menyampaikannya kepada umat manusia. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau yang tuhu setia di dalam menjalankan peri kehidupan beliau, termasuk kita semua. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, kayaknya dulu bab 10 sudah selesai ya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Selanjutnya bab yang ke-11, bab al-mujahadah. Bawa kitabnya enggak? Tidak ada yang bawa. Ya hafalan ya sakit. Ya, tidak bawa kitab tapi hafal nggak hangsal lah Pak. Oh tidak hafal. Ya. Bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu hingga kematian datang kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan ingatlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sebenar-benarnya ibadah, dengan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa beramal meskipun seberat biji sawi dari kebaikan, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kalian kerjakan untuk diri kalian, min khairin, berupa kebaikan, tajiduhu indallah, kalian pasti akan mendapati balasannya di sisi Allah. Huwa khairan, yang lebih baik, wa a'zam ajra, dan lebih besar pahalanya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim, apa yang kamu infakkan dari suatu kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Al-ayat fil bab katsirah ma'lumah. Ayat-ayat yang berkaitan dalam bab ini sangat banyak sekali. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dari bab al-mujahadah ini. Apa yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat bab al-mujahadah. Al-mujahadah itu ada dua. Mujahadatul insan nafsahu, yaitu seseorang berjuang untuk mengendalikan, menguasai dirinya sendiri. Yang kedua, wa mujahadatuhu ghairahu. Yang kedua, berjuang, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dengan arti kata lain, berjuang untuk memperbaiki diri sendiri dan berjuang untuk memperbaiki orang lain. Ya, itu inti mujahadah di situ. Ya. Dari dua macam upaya untuk memperbaiki entah diri sendiri atau orang lain, mana yang paling berat? Kira-kira mana yang paling berat? Memperbaiki diri sendiri, mengontrol, menguasai, mengendalikan diri sendiri, atau orang lain? Mana yang paling berat? Ada yang menjawab orang lain, ada yang menjawab diri sendiri. Ya. Yang paling berat, fa amma mujahadatul insan nafsahu fa innaha min asyaqqil asya. Kita berupaya untuk mengontrol diri, menguasai diri, memperbaiki diri. Ini yang paling berat. Ya. Ini yang paling berat. Sesuatu yang paling berat itu adalah kita berusaha untuk menjadikan diri kita ini baik. Itu yang paling berat. Kalau kita menyadari itu, wala yatimmu mujahadatul ghair illa bimujahadatin nafsi awalan. Dan tidak akan sempurna
kita itu berjuang, berupaya memperbaiki orang lain tanpa kita terlebih dahulu memperbaiki diri. Ya. Kalau kita nggak memperbaiki diri, gimana kita bisa memperbaiki orang lain? Susah nggak itu malah? Ya. Maka kalau kita tengok amalnya Nabi, amalnya para sahabat dan para ulama, mereka itu yang terdepan di dalam berilmu dan di dalam beramal, di dalam berdakwah, di dalam berjihad, dan dalam semua hal mereka itu selalu yang terdepan. Maka ketika mereka memperbaiki orang lain, ya tentunya mereka bisa atas izin Allah tentunya. Dalam pepatah dikatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa itu nggak bisa ngasih sesuatu. Dia nggak punya akhlak. Bagaimana dia akan memberikan akhlak yang baik sama orang lain? Dia nggak punya akidah yang benar. Gimana dia akan memberikan akidah yang benar sama orang lain? Dia nggak punya ilmu. Bagaimana akan memberikan ilmu yang benar kepada orang lain? Intinya tidak punya apa-apa, gimana bisa ngasih? Setelah kita memahami persoalan ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mujahadatun nafs, memperbaiki diri itu meliputi dua perkara. Dan ini sepanjang hari, setiap waktu, setiap saat kita selalu kontrol ini. Apa itu? Pertama, ala fi'li ta'at, kita memperbaiki diri untuk mengerjakan ketaatan. Wa ala tarkil ma'asi, dan kita memperbaiki diri untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Oh, ternyata ini toh under-underane, ya, titik pusat perbaikan diri itu ternyata letaknya di dua hal ini: melaksanakan perintah, meninggalkan maksiat. Li'anna fi'lat ta'at thaqilun 'ala nafsi illa man khaffafahu Allah Ta'ala alaih. Karena melakukan perbuatan taat itu berat bagi jiwa, kecuali orang yang Allah mudahkan. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kamu cinta kepada iman, dan Allah pula yang menghias-hiasi iman itu pada dirimu, dalam hatimu Allah hiasi dengan iman. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang menjadikan hatimu benci al-kufra, kekufuran, al-fusuqa, kefasikan, al-isyan, dan kemaksiatan. Berarti undur-undurannya dua hal ini kita kembalikan sama Allah. Ini semata taufik dari Allah, ya. Dan makanya harus kita cari syarat seorang mendapatkan hidayah taufik, hidayah ilmu dulu. Syarat hidayah taufik Allah kepada hambanya adalah kalau dia mendapat hidayah ilmu, ngerti dulu entah melaksanakannya kapan,
gitu loh. Yang penting ngerti dulu. Kalau itu ketaatan, oh tahu itu ketaatan. Meskipun sekarang belum bisa menjalankan. Oh itu maksiat, tahu itu maksiat. Oh mungkin belum bisa meninggalkan. Ya. Tapi orang akan dapatkan hidayah taufik setelah hidayah ilmu. Ya, setelah hidayah ilmu. Gimana hidayah taufik akan Allah berikan kalau dia aja nggak tahu mana ketaatan, mana maksiat? Atau justru malah kebalik cara berpikirnya, yang taat dianggap maksiat, yang maksiat dianggap taat. Lah gimana mau dikasih hidayah taufik? Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, wa tarkul ma'asi kadzalik thaqilun 'ala nafsi illa man khaffafahu Allah taala alaih. Begitu pula meninggalkan maksiat berat bagi jiwa, kecuali kalau Allah meringankannya. Kalau kita mau jujur diri kita masing-masing, ya mungkin tampak di hadapan orang kita ini orang soleh, kita ini orang taat, tapi kita tahu kekurangan diri kita masing-masing, dosa yang kita kerjakan, maksiat yang kita lakukan, keburukan yang kita terbiasa dengannya, kita tahu itu. Bahkan sebagian salaf sampai mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui dosa yang aku lakukan, kalian tidak akan mau berteman dengan saya. Dan kalau seandainya dosa itu menimbulkan bau, niscaya kalian tidak akan mau dekat kepada saya. Makanya para sahabat, orang-orang yang memiliki iman kuat, itu introspeksinya juga ketat. Nggak kayak kita, gampang remehke. Ketaatan gampang remehke, maksiatan juga mudah melanggar. Nas'allahu al-afiyah. Itu kita cerita diri kita sendiri ya, mungkin atau saya tok mungkin ya, yang lain enggak. Handalah, seorang sahabat yang ikut perang Badar ya, termasuk peserta perang Badar loh. Beliau ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Gimana kabarmu?" Ya, kabarnya gimana? Biasa toh, teman ketika ketemu nekok ke kabare, piye Mas kabare Mas? Ya, jawabannya kita ya wis alhamdulillah baik-baik saja. Tapi beda dengan jawaban Handalah. Nafaqah Handalah. Apa nafaqah Handalah? Handalah melakukan perbuatan munafik. Nah, kaget Abu Bakar. Kok bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Ya. Ketika kita itu Handalah menceritakan diri beliau dan sahabat-sahabat yang lain. Ketika kita di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan kita tentang surga, seakan-akan kita melihat surga itu dengan mata kepala kita. Mengingatkan tentang neraka, memperingatkan tentang neraka, ya. Jadi seakan-akan menyaksikan betul di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau iman itu kuat, yakin terhadap sesuatu itu seperti melihat nyata. Makanya kan prosesnya ilmu dulu, ilmunya semakin kuat, imannya akan semakin kuat. Iman semakin kuat, yakinnya akan semakin kuat. Sehingga melihat sesuatu yang gaib itu seakan nyata. Itu kalau imannya kuat, yakinnya kuat. Seperti para sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan surga neraka seakan melihat. Tapi ketika pulang kembali kepada keluarga, ya, kembali kepada aktivitas dan kegiatan, mencari maisha dan lain sebagainya, kok
perasaan seperti itu kok nggak ada atau berkurang. Tidak seperti ketika di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Bakar? Ya, aku juga merasakan seperti itu. Kalau begitu, mereka sepakat menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan persoalan seperti itu. Ya. Setelah Handalah cerita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang beliau rasakan, ini perasaan batin loh ya. Dan ini adalah perasaan batinnya orang beriman. Selalu berusaha apa? Ibarat kalau metani atau ibarat kalau ngitung-ngitung perniagaannya, untung ruginya itu sangat ketat. Ya, kita kembali ke sini lagi. Nabi SAW sampaikan, ya, kalau seandainya apa yang kamu rasakan itu, ya, di majelisnya Nabi SAW itu, ya, kalian juga ngerasakan di tempat-tempat yang lain, maka para malaikat akan menyelami kalian. Para malaikat akan menyalami kalian. Kalau perasaan kalian di majelisnya Nabi SAW itu sama seperti di kalian tetap jaga itu di majelis-majelis yang lain, di tempat-tempat yang lain, kalian akan diselami oleh malaikat. Akan tetapi sa'atan wasa'atan. Memang hidup itu memang dibagi-bagi. Ya, memang waktu kita pakai untuk ngaji, majelis ilmu. Di waktu yang lain ya kita harus memikirkan keluarga, anak, istri, harus bergaul dengan mereka. Maksudnya yang masjid terus. Ya. Terus juga ya, hak-hak itu hendaknya juga diperhatikan. Insya Allah nanti kita akan ketemu hadisnya Handalah ini. Kayaknya di bab seimbang dalam melaksanakan amal soleh, al-iqtisad. Ya, fi amali salihah, ya, dalam melakukan amal-amal soleh. Ya, pokoknya setelah ini insyaallah taala. Jadi para sahabat mereka itu sangat ketat muhasabahnya. Kalau jenengan misalnya bisnis niaga, kan ada penjualan hari itu. Ya. Kira-kira jenengan ngerulisnya itu besok atau sepekan sekali atau hari itu juga? Hari itu juga nggih? Kenapa kok hari itu juga? Supaya tahu hari ini bisnisnya itu keadaannya sehat atau enggak. Kalau rugi berarti sehat enggak bisnisnya? Enggak sehat. Kalau untung mikirnya apa? Hah? Yang bisnisnya untung mikir apa? Piye gen tambah untung. Gitu kan kira-kira? Ya. Bagaimana biar penjualan meningkat, hasil semakin besar. Orang mikirnya cukup alhamdulillah sampai wedok weh. Gitu enggak kira-kira kalau jalan bisnis? Mikirnya mengembangkan enggak? Piye gen tambah keuntungannya. Ya. Lah, kira-kira seorang pebisnis, seorang yang sedang berdagang, berniaga, kalau metode yang dia pakai seperti ini, kira-kira dia itu nanti akan istilahnya ya sukses atau enggak kira-kira kalau caranya seperti itu, daripada kalau dia ngerolisnya itu misalnya sebulan sekali atau sepekan sekali atau mungkin setahun sekali. Kira-kira lebih sukses yang mana? Yang setiap hari. Apa mana belas ratau ditilai, tidak pernah rolis itu. Wah, dikiranya untung jebule untung. Makanya Allah kan mengingatkan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan. Nah, katakanlah wahai Nabi, maukah kalian aku beritahukan orang yang paling rugi amalnya? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang
usahanya di alam dunia itu, ketika di dunia itu muspro kabeh ra kanggo. Wa hum yahsabun, padahal mereka itu mengira, menyangka annahum yuhsinuna sun'a, telah berbuat seapi-api, sebaik-baiknya. Ulaika alladziina kafaru biayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dzalika jazaa'um jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Sama seperti misalnya orang nebar benih. Ya, kita sudah nebar Islam, iman, alhamdulillah. Ya, kita telah menyemai Islam, telah menyemai iman, telah menyemai ihsan. Tapi apakah cukup kita cuman menyemai itu saja tanpa kita perhatikan setiap waktu, setiap saat? Ya, makanya waktu itu kita harus ada waktu untuk menyendiri. Jangan waktu itu habis untuk bergaul sama orang. Tidak ada kesempatan untuk muhasabah. Ya, rugi nanti kita. Kalau waktu habis untuk wah ini daripada nganggur saya tak nongkrong di sana ngobrol-ngobrol. Ya, waktu habis untuk sama orang. Tidak ada waktu untuk menyendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rugi nanti orang seperti itu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika orang sudah menyemai padi misalnya, tidak dia lihat, tidak dia perhatikan ada hamanya ndak, ya ada tumbuh-tumbuhan lain yang tumbuh di situ atau ndak yang nanti akan menjadikan kuntet, ya tanaman itu, ya atau mungkin malah enggak tumbuh. Ya kalau cuma nyebar setelah itu ditinggalkan, ya khawatirnya tidak bisa panen. Nauzubillah, nasallallahu alaihi. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa azinallahu wa iyyakum jami'an. Fatahtajun nafsi ila mujahadah. Maka diri kita, ya kita bicara diri kita dulu sebelum kita mikir ke wong liya gitu loh. Sebelum kita mikirkan memperbaiki orang lain, kita lihat diri kita terlebih dahulu. Kita butuh untuk mujahadah. Ya. Apalagi la siyama ma'a qillatir raghbah fil khair. Apalagi kalau jiwa kita ini enggak cenderung kepada kebaikan, wah lebih berat lagi itu. Ya. Malas ngaji, wah iki arep di mujahadah supaya sregep ngaji itu berat. Perlu proses. Malas sholat jamaah, ya, malas untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, atau berat melakukan itu semua meskipun dia melakukannya kurang mencintainya, kurang senang kepadanya misalnya. Wah ini butuh ekstra ini. Sebab syahwatnya atau jiwanya pengennya ngiri, piye dienggoke kon nganan ki yen apa kuwi kemudine kuwi orang power steering kan ya abot apa. Ya, yang wis power steering wis penak arek belok ke. Tapi kalau hatinya itu belum, ibaratnya orang power steering ngono rada abot. Enggak perlu dipaksa gitu loh. Ya, makanya amal itu awalnya memang harus kita paksa. Coba kita ngaji tiap hari itu misalnya. Ya ora dipaksa. Nafsu itu kayak mohon maaf kayak bayi gitu loh. Ya. Kayak bayi. Kalau ya kayak yang dituruti terus ya itu ya susah nanti. Ya, tapi sekali ya harus disapeh. Ya, harus disapeh. Dan demikian pula jiwa dan nafsu kita. Ya. Yen kon salat abot ya kudu diperangi. Kudu dilawan, dipaksa. Dan seterusnya. Yes, fa innal insan yu'ani min nafsi mu'anatan syadidah liyahmilaha ala fi'lil khair. Untuk orang yang kurang cinta, kurang senang dengan kebaikan, maka manusia yang model seperti ini dia perjuangannya sangat berat untuk membawa jiwa melakukan amal-amal kebaikan. Tapi hati sudah condong kepada kebaikan, Allah sudah menjadikan hatinya cinta kepada kebaikan. Wah ini sangat mudah. Ya, sangat mudah. Makanya kita mohon selalu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, itu doa kita yang kita ulang selalu 17 kali minimal dalam sehari sholat. Ini penting sekali apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah itu, karena itu yang kita butuhkan setiap waktu, setiap saat. Terus wa min ahammi ma yakun min hadza mujarrid nafs alal ikhlas lillah. Ya, yang terpenting kalau ingin memperbaiki diri, yang terpenting itu ikhlas. Ya, di antara segala macam upaya memperbaiki diri, yang paling penting memperbaiki diri untuk ikhlas. Ya. Ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ikhlasa amruhu 'azimun wa syaqqun jiddan. Sebab ikhlas itu perkaranya itu berat, sangat berat. Makanya Fudail Ibnu Iyad beliau menyampaikan, ma'alattu syai'an asyadda alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku terapi, untuk aku obati, untuk dikontrol selain hati. Ini yang paling berat. Jadi orang-orang soleh itu problem utama mereka itu dah di hati itu. Ya, ini udah makamnya orang-orang pilihan, orang-orang mulia. Ya, seperti dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan beliau juga ketika muhasabah diri itu juga berat. Beliau tanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Karena Hudzaifah bin Yaman mendapatkan info dari Nabi, kartu orang-orang munafik itu yang pegang Hudzaifah. Ya, sampai Umar bertanya kepada Hudzaifah, apakah beliau menyebutkan namaku? Ya, jadi Umar bin Khattab itu khawatir. Ya, ini bukan digawe-gawe, ini serius. Ini menunjukkan apa itu kekuatan iman yang kalau kelas awak dhewe ketok ora sampai ngono ya Pak ya. Ya, tapi kalau Umar tanya, apakah Rasulullah nyebutkan saya di kelompoknya orang munafik itu? Itu di luar nalar kita loh. Kelas Umar bin Khattab kok sampai tanya kayak begitu? Yang kita pasti akan menjawab, tidak mungkin. Umar bin Khattab disebut Nabi dalam kelompoknya orang munafik, tapi beliau itu belum puas. Ya, ini loh, orang yang punya himmah yang aliyah, punya tekad yang tinggi, punya iman yang kuat itu, dia selalu mencari derajat yang tinggi dan tidak pernah puas dengan apa yang sekarang diraih. Umar itu apa luar biasa loh jasanya untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, masih seperti itu beliau sikapnya. Dan ketika beliau mau wafat, beliau itu nangis, minta ditempelkan pipinya di tanah oleh meminta putra beliau Abdullah bin Umar, meminta tempelkan ke tanah. Tadinya Abdullah bin Umar menyangka ini bapaknya ini sedang apa ya, karena memang ditusuk perutnya terburai ususnya ya, terus ini barangkali bapaknya ini sedang mengigau, makanya tidak dikabulkan. Diucapkan lagi ya, sampai akhirnya Abdullah tahu bahwa abinya, bapaknya ngomong seperti dalam keadaan sadar. Terus ditempelkan di tanah pipinya beliau. Ya, ditaruh di tanah, menangis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Beliau minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seberat itu kita menghisap diri sendiri? Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan bahwa seorang mukmin memandang dosanya seperti orang yang duduk di bawah gunung. Khawatir gunung itu akan meruntuhinya. Sedangkan orang munafik melihat dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidung. Lalat hinggap di hidungnya, dia mudah, ringan sekali ngibaskan itu, remeh, ringan. Makanya hendaklah kita hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika kita menganggap remeh maksiat, menganggap remeh ya perbuatan-perbuatan yang itu tidak dibenarkan oleh syariat, menganggap itu biasa, wah ini bahaya, ini bisa masuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi kalau antum lihat kaca itu semakin bersih, nempel debu dikit aja itu sangat mengganggu pemandangan, sangat nggak enak, sangat nggak nyaman. Tapi kalau kaca itu kotor, ya, dakinya banyak debu pun sudah biasa. Nas'alul afiyah. Jadi ikhlas ini Bapak sekalian, fal mujahid 'ala al-ikhlas lillah min asyaqqi ma yakunu 'ala nufus. Seorang mujahid, seorang yang berjuang untuk memperbaiki diri sendiri, untuk berbuat ikhlas karena Allah, ini paling berat bagi jiwa. Li'annal insana, apa alasannya kok paling berat? Dan ini kita rasakan. Li'annal insana yuhibbu ayyakuna marmuqan 'indan nas. Karena manusia itu senang jadi pusat perhatian orang. Manusia itu senang tampil di depan. Manusia itu senang ya dielu-elukan, senang di ya subyo ya. Senang di subyo, disanjung. Jenengan ini terus terang saja. Ketika jenengan bergaul sama dua orang misalnya A dan B, si A ini suka muji jenengan, nyubyo jenengan, ya. Kalau yang si B tidak pernah misalnya, jenengan lebih senang sama yang mana? Yang A atau yang B? Hah? Senang sing A, karena apa? Karena emang jiwanya senang. Ya. Siapapun, kita nggak usah menutupi, siapapun senang. Kalau seandainya kita ini dijadikan istilahnya ya dipuja-puja, disanjung, disebut-sebut, dimuliakan, ditonjolkan, dikedepankan, ya, entah karena hartanya. Coba kalau jenengan orang paling kaya di desa, jenengan kalau misalnya datang bertamu, ya, nggak diuangke, kira-kira sakit nggak hatinya? Hah? Ya, kalau ketika kita merasakan sakit itu berarti apa? Wah, ini berarti memang nafsu kita memang menghendaki untuk orang itu memuliakan kita. Jenengan pejabat misalnya, ya, jenengan datang nggak diwongke, dalam arti nggak di subyo gitu loh ya. Bukan berarti terus dinesoni, maksudnya nggak diperlakukan istimewa dibandingkan yang lain. Sakit nggak hatinya? Hah? Enggak. Ya, itulah manusia. Ya. Makanya nanti tingkat level paling tingginya, ya, kan lawannya ikhlas itu syirik. Lawannya ikhlas itu syirik. Makanya level paling tinggi dari nanti orang melakukan kesyirikan itu, ya. Nah, ini merupakan inti perseteruan antara hak dengan batil di sini. Apa itu? Ya, kita ambil istifadah dari hadis yang ada di Riyadhus Shalihin juga dalam bab sabar. Itu tentang kisah pemuda yang diajari sihir oleh tukang sihir raja. Tadinya tukang sihir raja itu ingin mewariskan ilmunya karena dia sudah tua, meminta kepada raja untuk mencarikan anak muda supaya diajarkan sihir. Ternyata anak muda ini selain belajar sihir juga belajar kepada si rahib, kepada ahli ibadah umat terdahulu. Singkat cerita, ketika si anak muda ini, ya, akhirnya lebih percaya ilmunya si rahib dan meninggalkan ilmu sihir, dia ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Si raja ketika tahu anak muda ini ibadahnya kepada Allah, tidak kepada dirinya, maka ini yang menyebabkan permusuhan antara raja dengan anak muda ini. Bahkan juga terhadap rakyatnya, terhadap semua orang. Karena apa? Si raja ingin dirinya itu jadikan Tuhan selain Allah. Ya, ketika anak muda, ketika teman dekatnya, ketika masyarakatnya beriman kepada Allah semata, marah raja ini. Adakah Tuhan selain Allah? Adakah Tuhan selain aku? Ya. Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengambil istinbat hukum dari atau ifadah dari peristiwa ini, perseteruan antara hak dengan batil.
Kalau ahli hak mengajak manusia itu kepada Allah, ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengajak ikhlas untuk ibadah kepada Allah. Tapi ahli syirik, ahli kebatilan mengajak manusia untuk tunduk sama dirinya, ya, menjadikan dirinya ini apa? Penentu hukum, penentu keputusan, pokoknya ya kayak Tuhan itulah, sing kuasa gitu loh. Itu ternyata inti perseteruan hak dengan batil itu. Dan kalau antum tengok Fir'aun gitu enggak? Seperti itu. Nabi Musa ngajak tauhid kepada Allah, Fir'aun marah, ya, karena dia merasa dirinya uang niku yang duwe kekuatan, duwe bondo, duwe apa-apa sak apa-apane. Mereka ingin manusia-manusia rakyat jadi budak dia. Harus nurut sama aturan dia. Harus mau sama keputusan dia. Tidak pandang bulu benar atau salah. Itulah taghut. Ya, itulah taghut. Ya dan billah. Taghut itu siapa? Ya, taghut itu man ubida min dunillah. Orang yang diibadahi selain Allah. Atau siapapun yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Mata jawaza bil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Jadi panjang lebar ya pembahasannya. Ini baru mukaddimah ya, Pak. Dan ini baru mujahadah diri sendiri loh. Baru satu contoh, yaitu ikhlas. Ya, enggak apa-apa enggak dilanjutkan ya. Wis kebacut kepalang basah. Mata jawaza bil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Taghut itu karena ini bertentangan dengan nilai-nilai keikhlasan, dan orang-orang semacam ini selalu ada di sepanjang zaman. Dan kita harus mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Ini berat ketika ada orang-orang yang seperti ini. Ya, tantangannya berat. Karena apa? Resiko duniawi ada, seperti yang dialami oleh orang umat-umat terdahulu. Ya, dimaksud dengan taghut itu sesuatu yang diperlakukan manusia secara melampaui batas. Ya, sesuatu yang diperlakukan manusia secara melampaui batas, entah dengan cara disembah atau dibadahi, entah dengan cara diikuti, entah dengan cara ditaati. Batasnya wong ki apa to, Pak? Abdun to. Batasnya manusia itu sak dhuwur-dhuwure, sak mencit-mencite pangkat, jabatan dan kedudukane, sak pol-pole wong ki apa to? Hambane Allah. Bener mboten niku? Nah, yen dhek kuwi sak pol-pole jabatan kedudukan pangkat kuwi dhek kuwi keluar batas dari hamba, jadi keluar batasnya hamba, ya, berarti dia itu taghut. Dia itu taghut. Ya dan billah. Batasannya wong itu hanya hamba. Ya. Jadi misalnya ulama-ulama ulama-ulama yang jelek, mereka menyampaikan ilmu yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Kok mereka memaksa pengikutnya untuk mengikuti pendapat mereka? Ini juga taghut. Makanya dahulu Adi bin Hatim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka orang Yahudi, orang Nasara telah menjadikan pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kata Adi bin Hatim, kita dulu enggak menjadikan mereka Tuhan selain Allah. Terus Nabi tanya, ya, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut? Ya. Bukankah ketika mereka menghalalkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga mengikutinya? Iya. Fatilka ibadatuhum, itu namanya ibadah mereka, di situ letaknya. Ya. Jadi kalau orang-orang alim, para rahib dan siapapun, ulama, ya, atau yang siapapun intinya, kalau mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kok diikuti, berarti menjadikan mereka tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Wah, ini kalau kita kupas, ini masalah ikhlas bagai laut tidak bertepi. Ya. Wa yuhibbu ayyakuna muhtaraman bainan nas. Manusia memang sifatnya senang disanjung oleh orang, dimuliakan oleh orang. Wa yuhibbu ayyuqal, dia juga senang kalau dikatakan inna hadza rajulun abid, ini seorang laki yang ahli ibadah. Hadza rajulun fihi kadza wa kadza min khisalil khair. Wah, dia itu ahli salat, wah dia itu ahli ngaji, wah dia itu ahli sedekah, wah dia itu ahli ya puasa. Ah, dia itu ya. Senang enggak kalau dikatakan seperti itu? Ya. Kalau kita senang dikatakan seperti itu, berarti alarm kita itu perlu direvisi lagi atau diperbaiki lagi. Alarm. Sebab kalau kita senang dipuji-puji manusia, ya, itu tauhid kita diuji di situ. Ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajarkan doa saat dipuji oleh manusia. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Supaya enggak ada ghurur, enggak ada kita terperdaya ketika dipuji oleh manusia. Apa yang kita lafalkan? Ya Allah, la tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau menghukum saya disebabkan ucapan mereka kepada saya tentang saya. Jangan kau menghukum saya, ya Allah, dikarenakan ucapan mereka menyanjung, memuji, ya, memuliakan yang mereka tidak tahu tentang saya, tapi mereka memuji seperti itu kepada saya. Engkau lebih tahu, ya Allah, maka jangan kau menghukum saya, ya Allah, disebabkan ucapan mereka kepada saya seperti itu. Ampuni saya terhadap apa yang mereka nggak ketahui tentang saya, ya, karena yang paling ngerti kita itu kan Allah, toh. Ya, mereka mengatakan kita ahli ibadah, wong kita itu malas-malesan. Mereka mengatakan kita ahli sedekah, wong padahal kita masih banyak pelit dan bakhilnya. Ya, mereka mengatakan gini begitu, kita itu masih jauh dibandingkan ya orang-orang soleh sebelum kita. Jangan dibandingkan umat manusia zaman sekarang loh, ya. Ya, kita membandingkan amal kita itu jangan dengan kaum muslimin zaman sekarang, bukan barometer. Barometernya itu ya muslimin zaman Nabi, itu barometer benar itu. Kalau kaum muslimin zaman sekarang itu bukan jadi barometer. Makanya jangan ketika ngukur amal, jangan ngukurnya sama orang zaman sekarang. Ketipu nanti. Ya dibandingke wong sak RT ngene jenengan paling aktif nang masjid ya, Pak ya. Ya, ini ukurannya kuwi. Bukan. Ukurannya Nabi sahabat itu ukuran yang benar. Ya. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Wallahu taala alam bisawab. Fayadkhulu syaitanu ala insani min hadzal bab. Ya, dari sanjungan, pujian manusia ini setan masuknya lewat situ. Ya, makanya ketika mohon maaf, kita dulu kenal sama seseorang. Dia ketika masih teman sama kita, orang dadi apa-apa, dia itu ya bagus muamalahnya, nggak terlalu sombong, nggak terlalu gimana. Tapi ketika dia jadi ya istilahnya mohon maaf pejabat, nggak usah jauh-jauh lah, pejabat kelurahan saja misalnya, ya itu biasa dulu, Pak Bayan, Pak RT, wahai Pak ini, biasa disebut seperti itu. Ada rasa gimana di hati? Bangga nggak? Dan kalau nanti nggak disebut kayak begitu, sakit nggak? Itu makanya setan masuknya di situ. Kalau kita nggak nyadar siapa diri kita, makanya paling baiknya Nabi Muhammad saja senang cuma disebut Abdullah, hambanya Allah. Ya, maka kita harusnya juga, ya kita itu nggak jadi apa-apa juga nggak apa-apa. Kita itu hambanya Allah saja, itu paling predikat paling mumtaz, predikat paling baik. Setan akan masuk lewat pintu ini dan membawanya untuk riya kepada manusia. Man ra'a ra'ahullah bi, wa man sama'a sama'allah bi. Siapa yang riya, Allah akan memperlihatkan riyaknya. Siapa yang sum'ah, Allah akan memperdengarkan sum'ahnya. Jadi Allah akan perlihatkan kepada manusia, Allah akan singkapkan jati diri dia yang sebenarnya.
belum lagi amal-amal yang lain. Kita membahas masalah ikhlas ya dalam mujahadah memperbaiki diri sendiri saja. Ini pembahasannya sangat luas, apalagi di bab yang lain ya dalam melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita sambung di lain waktu dan kesempatan. Nas'alullah likal afiyah wa tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalisatan laqan karima subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.